Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, kembali lagi bersama saya Alan Wahyudi, salah satu skuad Mutiara dari Sumatera Barat. Nah, di podcast ini saya akan membahas tentang pembibitan kelapa sawit. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pembibitan kelapa sawit ini? Bagaimana tahapannya, pemeliharaannya, dan produk pupuk apa yang kami rekomendasikan? Yuk tonton video ini sampai selesai. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami. Jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Sahabat Mutiara, ini adalah pemeliharaan pembibitan di pre-nursery. Ingat, tujuan kita melakukan pemeliharaan pembibitan di pre-nursery ini adalah yang pertama, untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi yang harus tersedia pada saat penyiapan lahan tanam jika sudah selesai. Yang kedua, mendapatkan bibit yang siap tanam dari segi umur maupun kualitasnya. Yang ketiga, mendapatkan kecambah yang resmi dari bibit yang bersertifikat untuk menunjang produksi kelapa sawit. Dan poin yang paling ketiga ini adalah poin yang paling penting. Jadi kita kalau mau melakukan membeli kecambah pembibitan pre-nursery ini harus mengetahui atau membeli kecambah bibit kelapa sawit dari perusahaan bibit yang sudah bersertifikat. Banyak contohnya. Kemudian tipe pembibitan kelapa sawit ini ada dua. Yang satu adalah pembibitan satu tahap. Tujuan daripada pembibitan ini adalah untuk membangun pembibitan yang mampu menghasilkan bibit yang sehat untuk penanaman di lapangan dengan cara penanaman kecambah langsung pada pembibitan utama tanpa tahap pembibitan awal. Jadi pembibitan satu tahap ini adalah kecambah kita tanam di polybag yang berukuran besar tanpa melakukan pembibitan awal. Yang kedua adalah pembibitan dua tahap. Tujuan untuk membangun pembibitan dua tahap ini yang mampu menghasilkan bibit yang sehat untuk penanaman di lapangan dengan cara penanaman kecambah pada pembibitan awal dan kemudian memindahkan bibit tersebut pada pembibitan utama untuk pertumbuhan lebih lanjut. Jadi pembibitan dua tahap ini adalah satu, dimulai dari pre-nursery 3 bulan, kemudian kalau sudah 3 bulan baru kita pindahkan ke nursery. Jadi ada dua tipe pembibitan kelapa sawit yang kita lakukan di Indonesia ini. Sahabat Mutiara, di Indonesia ini adalah trik pemeliharaan pembibitan di pre-nursery atau pembibitan awal. Yang pertama adalah persiapan lahan kita sebelum melakukan pembibitan. Tempat pembibitan ini yang pertama, lokasi pembibitan kelapa sawit dipilih suatu tempat yang terletak di pusat area strategis, rata dan datar, terbuka dan jauh dari bencana alam. Yang kedua, karena pembibitan ini perlu air yang maksimal, jadi dekat dengan sumber air permanen untuk penyiraman dan aman dari gangguan binatang liar. Jadi air ini di musim kemarau tidak keringan. Yang paling penting adalah dekat jalan raya untuk memudahkan akses mengeluarkan bibit nanti setelah pindahkan ke lapangan. Jadi tahap persiapan pembibitan di pre-nursery ini adalah satu, pembuatan naungan. Area persemaian ini harus dibersihkan dari gulma dan lain-lain, dibuat naungan permanen terbuat dari paranet setinggi 2 meter dari tanah dengan naungan 30%. Intinya sinar matahari masuk ke dalam pembibitan pre-nursery ini 30%.
atau secara konvensional menggunakan pelepah daun kelapa sawit. Kemudian yang kedua yang paling penting di persiapan pembibitan pre-nursery ini adalah penyiapan baby bag. Baby bag untuk pre-nursery ini sebaiknya menggunakan ukuran 15 cm dan 20 cm dengan tebal 0,1 mm dan terdapat dalam lubang-lubang di polybag itu supaya nanti air yang kita siram tidak mengenang. Yang ketiga, alat penyiraman. Jika skala besar kita menggunakan pipa paralon, jika skala kecil bolehlah kita menggunakan gebor untuk melakukan penyiraman. Kemudian tahap persiapan pembibitan di pre-nursery ini adalah persiapan media tanam. Nah, ini yang paling kunci dari kita sukses pembibitan pre-nursery, persiapan media tanam. Tanah yang kita gunakan sebaiknya tanah lapisan topsoil, gembur, bersih dari potongan kayu dan sampah serta banyak mengandung bahan organik. Dan ingat, diambil dari lahan yang bebas dari serangan jamur atau penyakit Ginoderma. Jadi sebelum kita melakukan pengambilan media tanam, kita harus melihat lokasi sekitar kita ini adalah tanaman kelapa sawit yang terserang daripada penyakit Ginoderma. Dan yang paling penting adalah sebelum tanah diisi ke baby bag, diayak dicampur dengan penggunaan pupuk merokerok atau rock fosfat secara merata dengan dosis 500 gram per 100 kg tanah. Pemberian pupuk rock fosfat ini intinya adalah pemberian RP ini adalah untuk merangsang pertumbuhan akar. Kemudian jika ada tanah yang kurang gembur, dapat dicampur dengan pasir perbandingan 3:1. Nah, tanah sebelum disekan polybag didiamkan selama 1 bulan. Kemudian tahap persiapan pembibitan pre-nursery selanjutnya adalah layout persemaian. Ini sangat penting layout ini. Baby bag yang berisi di tanah ini disusun rapat dan rapi. Nah, dengan membentuk bedengan ukuran 1,2 meter x 10 meter yang dapat memuat sekitar 1000 bibit pre-nursery. Kemudian pinggir bedengan diberi kayu agar bibit tidak rebah. Kemudian antar bedengan diberi jalan konter 0,5 meter memanjang persemaian. Yang paling penting juga bedengan harus dibakar. Kemudian setiap bedengan dilengkapi dengan papan nama berisi nomor kategori, jumlah, dan tanggal persemaian. Nah, ini adalah layout daripada persemaian kita. Intinya adalah 1,2 meter ini supaya kita memudahkan ini menjangkau waktu kita pemeliharaan bibit kelapa sawit nantinya. Kemudian jika semua sudah kita susun, pengisian dan penempatan baby bag. Yang pertama, ini baby bag harus diisi tanah sampai 2 cm dari ujung atau bibir polybag dan ditempatkan pada bedengan paling sedikit 1 minggu sebelum tanam agar kondisi tanahnya mapan. Jadi 1 minggu harus kita tanam supaya kondisi tanahnya lebih mapan. Kemudian sebelum tanam, ratakan dan siram, susun baby bag tegak lurus dan cermat. Keempat, setelah diisi tanah, ujung baby bag jangan terlipat ke dalam dan tanah agar diratakan. Kemudian sudah selesai ini semua, periksa bahwa seluruh polybag dapat terjangkau pekerja dari jalan pemisah. Oke, sahabat mutiara, di Indonesia kita masuk ke penanaman kecambah. Kebutuhan kecambah, jadwal pengiriman dan pengiriman pelanggan harus direncanakan dan dikoordinasikan dalam kegiatan pembibitan di kebun dan lainnya. Kemudian kecambah harus dalam keadaan sejuk, lembab dan terhindar dari sinar matahari langsung sampai penanaman. Jika ada kecambah harus ditanam segera mungkin dan tidak disimpan lebih dari 5 hari. Dan setelah itu kita periksa jumlah dan jenis persilangan terdapat di dalam label tersebut. Nah, setelah semuanya terpenuhi, maka kita harus melakukan penanaman kecambah. Yang paling penting adalah pada saat penyemaian, kantong dibuka dan dipercik air untuk memberi kelembapan pada setiap penanaman. Kemudian membuat lubang tanam dengan kedalaman 2 cm. Nah, kita harus melakukan cambah harus ditanam dalam baby bag dengan akar radikula menghadap ke bawah, kemudian ke dalam 2 cm sehingga daun plumula berada 1 cm di bawah permukaan setelah ditutup tanah. Ingat, jangan terbalik ya, ini jangan terbalik. Kita harus mengetahui karena di cambah itu kita harus melihat mana yang akar radikula maupun daun plumula. Nah, keempat, menutup dan ratakan tanah, siling tanah dan jangan menekan terlalu kuat. Kenapa jangan terlalu menekan terlalu kuat ini, sahabat mutiara?
Kalau kita menekan terlalu kuat, yang kita takutkan itu adalah akar radikula ini patah. Nah, jadi kalau akar patah, otomatis akar baru akan lama. Kemudian kecambah setelah tanam harus disiram, dan ini dalam kondisi supaya dalam kondisi lembab terus. Kemudian yang paling penting setelah kita lakukan semua pemeliharaan bibit di pre-nursery. Yang pertama, saya bilang tadi, air dari penyiraman ini sangat rutin. Tujuan agar bibit memperoleh kelembapan yang cukup agar pertumbuhannya tidak terhambat. Dan penyiramannya pun dilakukan 2 kali sehari supaya kondisi tanah di polybag ini lembab. Jadi akar mudah menembus media tanam ini. Kemudian pemeliharaan bibit yang kedua adalah pengendalian gulma. Ini dilakukan penyiangan secara manual untuk rumput gulmanya baik dalam baby bag maupun di gang pembibitan harus kita cabutin. Supaya nanti kalau kita melakukan pebukan, pupuk yang kita berikan itu langsung diambil oleh tanaman kelapa sawit kita atau bibit ini yang tidak bersaing dengan gulma. Yang ketiga adalah faktor pengendalian penyakit. Ada beberapa penyakit seperti Helminthosporium, kemudian Anthracnose blast, Corticum, dan busuk pucuk. Pengobatannya ini biasanya kita menggunakan bahan aktif Mancozeb diselingi Propinep minimal seminggu sekali, dan bila banyak serang menggunakan bahan aktif Azoxystrobin dan Difeconazole. Nah, kemudian kalau bila di pre-nursery kita bisa melihat mana sih yang terserang bercak ini. Ada baiknya adalah yang terserang bercak ini kita sisihkan ke jauhkan dari bibit yang sehat, supaya penyakit ini tidak menular. Pada penyisihan kita harus melakukan rutin penyemprotan Azoxystrobin dan Difeconazole ini yang terserang ini. Nanti kalau udah sembuh baru kita pindahkan ke pre-nursery lainnya. Faktor pemeliharaan bibit yang lainnya ada penggiliran hama tanaman. Biasanya hama yang menyerang di pre-nursery biasanya ulat tanah, jangkrik, keong. Pengendaliannya dengan cara menaburkan karbopuron dalam body bag bibit. Kalau hama semut, semprot rutin dengan fipronil. Hama belalang dan ulat menggunakan clopidogrel, fipronil maupun supermetrin. Itu ada pengendalian hama tanaman. Dan juga yang paling penting sebelum bibit ini pindahkan ke nursery, kita harus melakukan seleksi bibit 5-10%. Ini menghindari terangkutnya bibit yang abnormal ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian bibit normal umur 3-4 bulan yang sudah memiliki 3-4 daun ini, itulah bibit yang akan dipindahkan ke tahap kedua, yaitu pembibitan nursery. Nah, ini dia sahabat mutiara. Jadi kita juga menjelaskan pemeliharaan. Yang paling penting juga untuk mengenjot daripada pertumbuhan bibit ini, kita melakukan pemupukan di pre-nursery. Ingat, unsur hara itu ada unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Kemudian ada unsur hara mikro, unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Selain kedua unsur hara dan makro dan mikro ini, juga tanaman juga membutuhkan sinar matahari untuk kelangsungan fotosintesis, karbon dioksida, oksigen, serta air. Nah, ini faktor ini ya menentukan keberhasilan daripada bibitan pre-nursery ini dalam proses pemupukannya. Jadi sahabat mutiara di Indonesia, pemupukan di pembibitan pre-nursery ini kita lakukan itu sebaiknya seminggu sekali. Yang pertama kita lakukan minggu keempat, kita lakukan Karate plus Boroni 1 kg. Ini dosis ini adalah dosis untuk 1000 tanaman atau bibit yang dilarutkan dalam 200 liter air atau drum. Jadi kita di sistem kotor. Umur 4 minggu kita berikan Karate plus Boroni 1 kg. Umur 5 minggu kita berikan NPK Mutiara 16. Kenapa harus 16 ini? Karena fase vegetatif awal ini adalah tanaman membutuhkan unsur hara yang seimbang. Kemudian kita berikan Karate plus Boroni 2 kg, umur 7 minggu 2 kg, umur 8 minggu itu 2 kg juga di Karate plus Boroni. Umur 9 minggu tanaman bibit kita sudah besar, kita tentu menambah dosis daripada bibit ini.
kita berikan 5 kg NPK Mutiara, kemudian Karate Plus Boroni 5 kg, kemudian umur 11 minggu kita berikan NPK Mutiara 16-16 5 kg, dan umur 12 minggu atau 3 bulan terakhir sebelum kita pindahkan kita berikan Karate Plus Boroni 5 kg. Jadi untuk 1000 tanaman ini dosisnya tidak banyak. Total ini kita gunakan ada 13 kg NPK Mutiara 16, dan Karate Plus Boroni 15 kg. Nah, jadi tidak banyak. Kita selalu berpikir kok banyak Karate Plus Boroninya ya. Ini memang kita lakukan banyak Karate Plus Boroninya. Kenapa? Kita di kecambah itu yang paling penting ada kalsium dan boron. Saya jelaskan kalsium dan boron ini fungsinya untuk di penguatan didik sel tanaman, selain untuk mengurangi serangan penyakit, juga untuk ujung-ujung akar dan pucuk baru daripada kecambah ini. Sahabat Mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami di NPK Mutiara TV, gabung di grup Telegram kami, komunitas NPK Mutiara. Baca artikel kami tentang pertanian dan pemupukan di npkmutiara.com. Untuk update kegiatan dan informasi edukasi lainnya juga bisa di Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Terima kasih. Kesimpulan dari video podcast ini adalah yang pertama, media tanam sebelum kita melakukan pembibitan pre-nursery. Ingat, media tanam itu harus diambil dari tanah topsoil kita, kemudian bebas dari serangan penyakit Ganoderma. Intinya adalah di sekitar tanah-tanah topsoil ini kita harus melihat tanaman kelapa sawit kita ada terserang Ganoderma atau tidak. Jika tidak ada di sekitar kita penyakit Ganoderma, baru kita ambil tanahnya. Kemudian yang paling penting adalah faktor penyiraman. Ingat, penyiraman harus kita lakukan itu pagi dan sore. Kenapa pagi dan sore? Karena supaya tanah di media baby bag ini lembab, supaya nanti akar-akar baru ini mudah menembus daripada media tanam kita itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor pemupukan. Kenapa tadi saya jelaskan tentang faktor Karate Plus Boroni? Pada saat kecambah awal, lumula radicula ini memerlukan boron, kalsium, dan boron yang sangat cukup. Karena fungsi dari kalsium dan boron ini adalah untuk titik-titik tumbuh tanaman dan ujung-ujung akar tanaman. Nah, itulah kesimpulan daripada video podcast ini. Sahabat Mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video edukasi. Sahabat Mutiara di Indonesia, jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda lonceng agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Oke, stay healthy, jaga jarak, selalu pakai masker. Sampai jumpa, salam Mutiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.